Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Design Thinking MB4510 akan memaparkan laporan akhir kami yang berjudul Aplikasi Zenbly, Solusi Praktis Pencatatan Keuangan UMKM Bidang Kuliner dengan dosen pengampu Bapak Juri Hatamimi SEMM PhD, dengan kami sendiri yang beranggotakan Widya Maharani, Siti Zulfanur Rahmah, Muneri, Komang Stevi Saraswati Devi, dan juga Zahratul Rizkia. Baik, di sini ada bab 1 pendahuluan. Lalu di sini ada ringkasan. Lalu selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Hal ini dilatar belakangi dengan teknologi mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai pelaku UMKM perlu menyadari pentingnya literasi digital untuk mengembangkan usaha. Lalu masih banyak para pelaku UMKM yang belum menerapkan pengelolaan keuangan secara efektif. Pencatatan keuangan digital dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk mengelola keuangan dengan maksud agar lebih mudah dan efisien. Lalu kami bermaksud untuk membuat rencana aplikasi pencatatan keuangan digital yang praktis dan mudah digunakan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan literasi digital dan membantu pelaku UMKM di bidang kuliner untuk mengelola keuangan lebih baik. Lalu rumusan masalahnya ada yaitu bagaimana perancangan aplikasi pencatatan keuangan digital secara praktis dan mudah digunakan untuk pelaku UMKM bidang kuliner. Jadi tujuannya untuk membuat rancangan aplikasi pencatatan keuangan digital secara praktis dan mudah digunakan untuk pelaku UMKM di bidang kuliner. Laporan yang diharapkan itu yang pertama adalah tampilan yang mudah dipahami, lalu yang kedua itu adalah fitur-fitur yang mudah digunakan oleh pengguna, lalu yang ketiga adalah memudahkan pengguna untuk mengelola makanan, pengeluaran utang piutang, persediaan, serta laporan keuangan. Lalu kegunaan program ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM di bidang kuliner untuk menerapkan literasi digital secara dalam bisnis dan atau usahanya. Keluarannya itu rancangan aplikasi untuk mengelola keuangan usaha baik dari segi pemasukan, pengeluaran, utang piutang, persediaan, laporan keuangan sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang tepat, meningkatkan efisiensi dan profit usaha. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bab 2 gambaran umum rencana usaha. Selanjutnya di sini ada kondisi umum lingkungan, yaitu aplikasi pencatatan keuangan digital dapat membantu pelaku UMKM untuk menerapkan literasi digital dalam mengelola keuangan usaha dengan lebih mudah dan efisiensi. Aplikasi Zenbly tidak hanya menjadi solusi praktis dalam pencatatan keuangan UMKM, tapi juga menjadi alat yang luas untuk membantu mengelola, menganalisis, dan meningkatkan keuangan usaha UMKM. Untuk memaksimalkan efisiensi pada pencatatan keuangan dengan aplikasi Zenbly dapat mengoptimalkan proses pencatatan, memastikan setiap proses mencatat dengan mudah dan cepat. Meningkatkan kekurangan pencatatan keuangan Zenbly adalah aplikasi yang dapat diandalkan bagi UMKM untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan keuangan. Selanjutnya, di sini ada SWOT. Yang pertama ada strengths. Yang pertama adalah rencana aplikasi Zenbly memiliki tampilan yang mudah dipahami oleh pengguna. Kedua, rencana aplikasi memiliki fitur yang mudah digunakan seperti berbuku kas, piutang, persediaan. Bagi orang yang belum terlalu paham akan mencatat secara digital dan nilai pelanggaran. Yang ketiga, rencana aplikasi Zenbly menyediakan pemberitahuan akan persediaan yang kosong dan produk yang akan kadaluarsa. Yang kedua, weakness aplikasi Zenbly memiliki berbentuk rancangan sehingga belum dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Yang ketiga, opportunity. Yang pertama adalah tampilan dan fitur yang dipahami digunakan menjadi peluang besar digunakan oleh pengguna. Yang kedua, UMKM khususnya di bidang kuliner. Yang ketiga, belum banyaknya aplikasi yang dikembangkan untuk pengguna UMKM di bidang kuliner dan masih awal terhadap pemahaman. Yang terakhir ada threats. Banyaknya aplikasi dengan fitur yang lebih lengkap menjadi ancaman bagi Zenbly. Yang kedua, banyak aplikasi yang sudah memiliki branding besar yang dikenal oleh pengguna sehingga tidak diketahui aplikasi Zenbly nantinya. Selanjutnya yaitu bab 3, metode pelaksanaan. Metode yang kami gunakan yaitu menggunakan proses design thinking yang terdiri dari empathize, define, ideate, prototype, dan juga
testing and feedback. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, yaitu dimulai 11 Oktober sampai dengan 23 Desember 2023 yang bertempat utama di Universitas Telkom. Selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian tahapan pelaksanaan, yang pertama itu tahap empathize. Kita melakukan project preparation yang terdiri dari which would exist, kemudian things that could be better, kemudian sketch out the end goals, menentukan established constraints, dan juga menentukan indikator for success. Kemudian melakukan interview dan memperoleh transkrip hasil interview dari 3 responden. Yang pertama itu pelaku UMKM Cafe, yang kedua itu pelaku UMKM bisnis minuman dan juga makanan ringan, serta pelaku UMKM bisnis bakso aci. Kemudian dari hasil interview diperoleh empathy map yang terdiri dari do, say, see, and hear, serta pain and gain, di mana gain yaitu terdapat aplikasi digital yang dapat mencatat dan mengolah transaksi secara lebih praktis, terdapat aplikasi digital yang dapat melakukan sinkronisasi data, dan juga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi finansial digital. Selanjutnya itu tahap kedua, define. Kami menggunakan metode 5 ways dan juga identify thems. Diperoleh statement secara keseluruhan, yaitu pelaku UMKM kuliner masih menggunakan pencatatan manual dan masih belum terbiasa, serta belum memerlukan pencatatan digital. Kemudian pencatatan digital dirasa terlalu rumit dan kompleks, bahkan ada pelaku yang belum pernah mendengar tentang apa itu pencatatan digital. Kemudian, namun, pelaku menyadari bahwa pencatatan digital dapat membantu dan sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah tahap ideasi, bertujuan untuk menghasilkan ide-ide solusi untuk masalah yang telah didefinisikan melalui langkah brainstorming. Kami berencana membuat aplikasi pencatatan keuangan Zenbly. Adapun filosofi dari Zenbly, yaitu Zen yang berasal dari kata Sen, yang berarti dalam pengertian keuangan merupakan ukuran moneter yang setara dengan 1/100 dari satuan moneter dasar, sedangkan bli dari kata biblio dalam bahasa Yunani yang berarti buku, sehingga Zenbly di sini memiliki arti buku sen atau buku keuangan. Dalam tahap ideasi ini, kami melakukan kategori ide, di mana kami mendapat 3 kategori pengelompokan, yaitu mengadakan workshop, melakukan pelatihan, dan fitur aplikasi yang terdiri atas 9 ide. Dari ke-9 ide tersebut, kami melakukan voting untuk setiap idenya. Ide yang ditindaklanjuti adalah ide yang rata-rata ratingnya adalah 3,5. Maka ide yang terpilih adalah ide 48, ide 36, ide 23, dan ide 50. Dengan penjelasan terkait ide yang terpilih, yakni ide 48, yaitu pendampingan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan digital kepada kasir, lalu ide 36, yaitu adanya fitur utama seperti transaksi dan laporan keuangan yang berupa pengeluaran dan pemasukan, fitur menu, fitur order atau pemesanan, fitur penjumlahan pendapatan bersih dan kotor secara otomatis, serta fitur pengaturan pajak PPN. Yang ketiga yaitu ide 23, yaitu membuat tampilan aplikasi yang user-friendly, membuat fitur edukasi berupa video dan artikel pada aplikasi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ide ke-50, yang dikarenakan dalam aplikasi ini membantu pengguna untuk mengelola transaksi dan pembayaran mereka, maka akan jauh lebih efisien jika terdapat fitur notifikasi pengingat pembayaran yang dapat diatur sesuai dengan keinginan pengguna. Yang selanjutnya itu tahap keempat, yaitu tahap prototype, di mana terdapat 3 bentuk prototype yang kami gunakan, yaitu diagram, storyboard, dan wireframe aplikasi. Yang pertama yaitu prototype diagram, di mana prototype ini menjelaskan proses pengguna dimulai masuk ke dalam aplikasi, melakukan login, dan menggunakan fitur-fitur utama aplikasi hingga selesai. Dan yang kedua yaitu storyboard, seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya yaitu prototipe yang ketiga, yaitu wireframe aplikasi Zenbly. Pada awalnya, pengguna akan diarahkan untuk mendaftar akun atau masuk apabila pengguna sebelumnya sudah menggunakan aplikasi. Pada daftar akun, pengguna akan diarahkan untuk mengisi beberapa informasi berupa email dan membuat username serta kata sandi. Apabila pengguna sudah mengisi data secara lengkap, pengguna akan diarahkan ke tampilan verifikasi menggunakan kode OTP yang nantinya kode ini akan dikirim ke alamat email yang sebelumnya didaftarkan oleh pengguna.
Sedangkan tampilan untuk menu masuk, pengguna hanya perlu mengisi email atau username yang sudah terdaftar dan mengisi password atau kata sandi. Lalu nanti pengguna akan langsung diarahkan ke bagian tampilan dashboard aplikasi. Namun kami juga menyediakan fitur lupa kata sandi apabila pengguna lupa kata sandi akunnya. Pengguna hanya perlu memasukkan alamat email yang terdaftar, lalu nanti akan terdapat kode OTP yang masuk melalui email pengguna. Setelah itu, pengguna dapat memasukkan kode verifikasi sesuai dengan yang kami kirim melalui email dan melakukan konfirmasi. Jika kode yang dikirim benar, pengguna nantinya akan langsung diarahkan untuk membuat kata sandi baru seperti pada slide. Bagi pengguna baru, pengguna diharuskan mengisi informasi usaha terlebih dahulu dengan mengisi nama pemilik usaha, nama usaha, lama usaha berjalan, dan lokasi usaha. Setelah mengisi bagian tersebut, pengguna akan diarahkan ke menu dashboard. Berikut ini merupakan beberapa fitur rancangan aplikasi yang kami kembangkan. Di antaranya ada fitur dashboard, buku kas, menu, piutang atau utang, persediaan atau stok, edukasi, layanan pengguna, dan pengaturan. Yang pertama yaitu fitur utama aplikasi Zenbly, yaitu dashboard. Fitur ini menampilkan informasi umum tentang grafik keuangan, pendapatan, pengeluaran, saldo awal, laba atau rugi kotor, dan saldo akhir yang akan terakumulasi setiap bulannya. Yang kedua yaitu fitur buku kas. Fitur ini difungsikan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan kategori transaksi yang dapat dipilih oleh pengguna. Berikut ini merupakan tampilan dalam menambahkan transaksi. Pada tampilan ini, pengguna dapat memilih jenis transaksi, di mana pada bagian jenis transaksi ini terdapat banyak sekali jenisnya, baik itu transaksi pemasukan maupun transaksi pengeluaran. Kami juga menyediakan fitur informasi kategori agar memudahkan pengguna dalam mengetahui maksud dari setiap transaksi yang ada pada jenis transaksi kami. Yang ketiga yaitu fitur menu, fitur yang berfungsi untuk menyediakan daftar menu yang telah diinput pengguna berupa foto, nama menu, dan harga. Pada fitur ini juga kami menambahkan fitur promo yang bisa diaplikasikan oleh pengguna jika produk sedang terdapat event promo atau diskon produk. Yang keempat yaitu fitur piutang atau utang. Fitur ini dapat memudahkan pengguna dalam mencatat utang dan piutang. Berikut ini merupakan tampilan apabila pengguna ingin menambahkan transaksi penerimaan piutang atau pembayaran utang. Yang kelima yaitu fitur persediaan. Fitur ini digunakan untuk mencatat persediaan bahan baku yang dimiliki pengguna disertai dengan tanggal kadaluarsa bahan atau produk. Berikut ini dalam fitur persediaan terdapat persediaan masuk dan juga persediaan keluar. Dalam melakukan penambahan transaksi pembelian atau pemakaian persediaan, kami juga menyertakan tanggal kadaluarsa bahan atau produk. Di sini dimaksudkan agar pengguna tidak mengalami kesulitan dalam mengecek kadaluarsa setiap persediaan yang ada di gudang. Yang keenam yaitu merupakan salah satu fitur unggulan kami yaitu fitur edukasi. Fitur ini berisi artikel dan video untuk memfasilitasi pengguna mengenai penggunaan aplikasi keuangan, berita terkini mengenai kondisi bisnis UMKM bidang kuliner, dan kemajuan finansial digital, dan juga sebagainya. Fitur ini juga merupakan sarana untuk meningkatkan literasi digital para pelaku usaha. Yang ketujuh, kami juga menciptakan fitur layanan pengguna atau layanan pelanggan yang berfungsi untuk memberikan solusi terhadap keluhan atau pertanyaan dari pengguna mengenai aplikasi Zenbly. Yang kedelapan, terdapat fitur pengaturan di mana fitur ini berisikan mengenai informasi pribadi, ubah email, ubah kata sandi, syarat, dan ketentuan hingga kebijakan privasi. Berikut ini merupakan tampilan dari informasi akun yang terdapat informasi mengenai nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha, email, dan juga telepon yang terdaftar. Pengguna juga dapat melakukan pengubahan email dengan memasukkan email lama dan email baru. Pengguna juga dapat melakukan ubah kata sandi dengan memasukkan kata sandi lamanya dan juga kata sandi yang baru. Juga terdapat tampilan syarat dan ketentuan, serta kebijakan privasi yang bisa langsung pengguna baca tanpa harus beralih ke website.
Selanjutnya itu tahap terakhir dalam pembuatan rancangan aplikasi, yaitu tes proses atau feedback. Yang pertama ada fitur-fitur yang diuji. Fitur dalam aplikasi Zenly yang kami uji ke calon pengguna terdapat fitur dashboard, buku kas, menu, piutang atau utang, persediaan, edukasi, layanan pengguna, dan pengaturan. Teknik pengujian yang kami gunakan adalah wawancara dengan rincian 2 pihak responden yang diwawancara di tahap empathize dan 1 responden baru untuk wawancara di tahap testing. Berdasarkan hasil pengujian prototipe dengan ketiga narasumber, terdapat 4 saran untuk pengembangan atau rencana perbaikan konsep produk, yaitu penambahan fitur promo dan notifikasi, pemodifikasian tampilan awal pada saat aplikasi terbuka, penambahan fitur keamanan berupa fingerprint saat membuka aplikasi, dan penambahan konten keamanan di fitur edukasi. Baik, di sini ada bab 5, yaitu penutup. Di mana penutup ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan laporan ini dapat disimpulkan bahwa rancangan aplikasi pencatatan keuangan Zenly bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mengelola keuangan bisnis mereka dengan lebih baik. Rancangan aplikasi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan fitur yang praktis dan mudah digunakan. Proses pengembangan rancangan aplikasi Zenly ini melibatkan tahapan empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Rancangan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan efisiensi pengelolaan keuangan UMKM di bidang kuliner. Lanjut ada saran, di mana dalam saran ini terdapat dua yang kelompok kami dapatkan. Yang pertama itu melakukan pengembangan lanjutan terhadap aplikasi Zenly yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan memastikan kemudahan penggunaan aplikasinya. Yang kedua, melakukan proses monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi secara teratur untuk memastikan aplikasi dapat memberikan kegunaan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dari pemaparan laporan akhir kelompok 4 Desain Tinggi MB 4510. Terima kasih atas perhatiannya.